Jangan untuk mengkritisin kota, karena Tembuni jenengan di sini, saya yang sudah 81, saya ini mohon maaf, saya ini dulu itu keturunan orang kaya Pak, pada diri. Mbah saya itu Demang, hartanya 7 turunan nggak habis. Sekarang saya keturunan ke-8, makanya pantas menjadi Demang juga sekarang. Makanya saya karena keturunan ke-8 saya sampai ke Balikpapan. Itu aja saya mikirkan Tulungagung, masuk penjenengan harus kritis, jangan dibully terus mundur, jangan. Sudah, karena sampai ini bayar pajak lewat token, bayar pajak lewat makan, bayar pajak lewat SDM. Malah sekarang baru ada tapera, Pak. Nah, tabungan perumahan rakyat bagi para karyawan. Itu, ayo kita tetap mengkritisin apapun yang kebijakan yang tidak memberi dampak positif terhadap masyarakat harus disikapin. Bahkan kita kalau diberi kesempatan menjadi pemimpin Tulungagung, partai ada yang rekomnya turun ke sana, nanti kita best energy. Dan saya tidak mau ke depan teman-teman media itu, mohon maaf, hanya sebagai kritikus, tetapi kita sebagai pelaksana nanti yang profesional. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Budi Setiadi. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dialog aja, ya. Karena saya ini bukan guru, bukan penceramah, jadi kalau lebih tereksplor kalau nanti dialog, ya kita coba lah. Baik, nanti ada tanya jawab Pak Budi. Baik, sekarang selanjutnya kita dengarkan dari Pak Agus Jenderal. Oh ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus Jenderal. Sama. Salam sejahtera untuk semuanya. Langsung kemawon yang jelas pada malam hari ini alhamdulillah karena saya telah diundang dan dikek ning ngarep. Dikek ning ngarep kan barang penting ya. Ora penting ora dikek ning ngarep. Pentingnya mesti beda karo sing ning mburi kan ada. Jadi menurut saya, nuwun sewu apa yang disampaikan oleh Pak Budi, mungkin memang Pak Budi menggalinya uang bukan di Tulungagung, jadi tidak tahu persis apa yang terjadi di Tulungagung. Jadi apa yang disampaikan oleh yang punya niat Pak Nur Hasim, dari terkait dengan masalah tambang, masalah sampah, masalah sungai, masalah apapun terkait dengan masalah lingkungan hidup, menurut saya justru ini hari saya bertanya dulu. Nah, Mas Nur Hasim mau ditanya oleh Pak. Artinya bertanya dulu itu gini, selama ini komunitas atau LSM atau media sejauh apa dalam klarifikasi kepada pemerintahan? Sebab apa yang selama ini saya tahu, nuwun sewu, begitu komunitas didatangi oleh pejabat, wis mau wareng. Inilah yang menurut saya menjadikan sebuah masalah. Seperti kemarin acara di Pelosok Kandang, ketua dewan datang, saya kritisi terus, saya tanyai terus, apa jawabannya? Jadi lurah kok pinter lah, mendingan seperti itu. Tepuk tangan dong. Karena apa yang selama ini cuma wacana. Pejabat Tulungagung cuma wacana. API MRP. Menurut saya seperti itu. Sekali lagi Pak, apa Pak? API MRP calon. Begitu jadi nuwun sewu, golek titik aman naik kuran bodohan. Saya ingin tahu pejabat mana yang ini hari tidak mencari titik aman. Nuwun sewu, kalau memang saya itu juga pejabat, artinya pejabat paling rendah, artinya saya atas saya bupati. Tapi yang selama ini juga tidak cocok dengan aturan-aturan di Pemkab sana, makanya juga sering gambling terkait dengan permasalahan apapun. Nuwun sewu. Ini hari nuwun sewu, ini acara mungkin terkait dengan permasalahan yang temanya adalah masalah tambang, masalah lingkungan hidup. Yang selama ini apa gerakan dari Dinas Lingkungan Hidup? Apa yang ini hari contohnya dari mungkin dari dinas-dinas terkait dengan masalah tambang pasir? Dan nuwun sewu, artinya sebagai komunitas lingkungan hidup yang mencermati lingkungan hidup dan LSM dan media, ini pun juga sebagai balancing. Jadi jangan cuma di Tulungagung anti alergi, di situ cuma omon-omon. Tepuk tangan untuk Pak Agus Jenderal. Jadi betul-betul ada gerakan.
Harapan saya seperti itu. Toh kalau nanti saya memang diamanai menjadi wakil bupati, ini tidak mencalonkan sebagai bupati loh, nuwun sewu. Ayo kita ada gerakan. Jadi nuwun sewu, kalau kita ngomong kritis, ayo kita kritisi. Bahkan kemarin saya pun mau demo ke BPN itu saya sendiri. Ternyata apa? Media-media yang saya kabari juga tidak nongol. Orangnya ya teko. Saya itu masalahnya. Ya teko. Nuwun sewu. Jadi kalau kita terkait dengan masalah tambang pasir, oke lah. Mungkin di situ apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu ada legalitasnya terkait dengan tambang apa kaitan pasir itu tambang sekalian C. Yang selama ini ada gerakan, ada mafia seperti itu, apa panjenengan gerakan ini? Cuma saya tanya. Ayo kita jalan. Aku udah dulu ayo wani loh. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan. Mantap. Silakan. Kalau kita ngomong lingkungan hidup ini hari terkait dengan sampah di desa kami ini hari juga bermasalah dengan dinas lingkungan hidup yang menangani terkait dengan sampah. Kalau kita ngomong tambang pasir, nuwun sewu, kita belum begitu mencermati yang lebih jauh karena itu juga ada keterkaitannya dengan berantas dan seperti itu. Tapi kalau terkait dengan di Tulungagung, ayo. Saya kemarin juga didayoi oleh Pak Nur sekali diundang, kita jangan cuma ngomong-ngomong, jangan cuma nulis, ayo kita gerakan. Jadi kita tidak takut. Kalau kita untuk kemasyarakatan, kenapa kita harus takut? Maka dari itu makanya nuwun sewu tadi juga saya sampaikan di awal, mungkin kritisnya panjenengan nuwun sewu. Kalau kita tertantang ini, teman-teman, nanti anda harus aktif bertanya maupun juga menjawab dari apa yang disampaikan Pak Agus Yendra. Siap, artinya dan nanti dengan harapan bukan cuma sekedar di sini, tapi betul-betul ada tindak lanjut. Nuwun sewu. Iya koncoku kabeh aja nih, bendera ya kopi, ya omong-omongan, tapi di forum kan kita beda toh Pak Dargi. Betul sekali. Kita objektif di dalam. Iya, bahkan anak-anak kayak tadi ikut mengawal, teko ya nggak apa-apa. Baik. Dan saya sangat terkait dengan Pemkab Tulungagung itu sangat apa ya? Nuwun sewu, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Nur Harim kemarin terkait dengan pariwisata. Saya pun juga pernah ke pariwisata sana. Sejauh apa ini hari pariwisata Tulungagung? Bahkan saya kemarin pengen invest ke sana, ternyata apa? Jawabannya sangat lembek. Itu bukan kewenangan kami. Karena kepentingan politis gini. Waduh, ini lagi repot. Jadi di situ apa yang disampaikan NKK tadi, napa nuruti konco-konco karena nulung konco. Lah niki lek tempangane kula tetungane berdasarkan kepentingan pribadi bukan untuk masyarakat. Ayo kita. Siapa Tulungagung kalau panjenengan yang ini hari nuwun sewu. Koboi-koboinya Tulungagung tapi cuma omon-omon. Nuwun sewu kemarin dari komunitas Pak Harun, komunitas apa Pak Harun? Aji Berantas diadakan di desa kami pun sangat mendukung dan dinas-dinas terkait juga tidak datang. Yang datang cuma berapa dan kemarin Ketua Dewan datang sejauh mana untuk penyikapan permasalahan ini yang disampaikan oleh komunitas-komunitas dengan relanya tanpa jaluk bayaran. Kami bahkan saya kira pemaparan permasalahan sudah sangat clear dalam 10 menit pertama dari Pak Agus Jenderal. Selanjutnya kita akan dengarkan seandainya beliau nanti menjadi bupati, ya, atau wakil bupati, seandainya memiliki kewenangan untuk itu, apa kira-kira yang akan dilakukan dengan permasalahan 10 menit pertama yang sudah dibongkar tadi? Terima kasih.
kalau saya menjadi, nanti sebabnya ini hari saya mencalonkan itu di wakil Pak ya, bukan di bupati, bukan pemegang kebijakan. Mungkin untuk tahap awal kalau memang jadi kan itu, jadi belajar untuk bijak di situ sebagai bupatinya. Tapi kalau sudah sebagai kepala desanya yang jelas insya Allah ini hari sudah saya jalankan. Tapi baik, kalau begitu saya koreksi. Ya. Pak Agus mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Iya. Baik, kira-kira bupatinya yang di sebelah itu? Ya, artinya begini, wakil bupati barangkali sejak awal bisa meminta komitmen di awal dengan Bapak Bupati yang mengambil kebijakan. Jadi kalau menjadi wakil bupati, kira-kira kewenangan apa yang diminta dari Pak Bupati untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup dan pertambangan yang amburadul di Tulungagung? Yang jelas saya sebagai calon bila mana menjadi wakilnya, otomatis kita bukan pemegang kebijakan, dan apapun masalahnya yang ada di Tulungagung, kalau kita tema pada hari ini yang jelas lingkungan hidup, ya kita sampaikan, artinya kita turun ke bawah, betul apa yang menjadikan masalah di bawah itu apa. Kalau saya seperti itu pasti, jadi misalnya saya pasti turun ke bawah, toh kaitannya misalkan betul-betul jadi dan bupati saya kasih tahu, saya derajat ke bawah ke sini ada permasalahan seperti ini, angel-angel tak pendimu konco-konco lagi apa? Lek misalkan nuwun sewu gitu, cara jadi wakil bupati sejak kan jadi ban serep. Ya kita tidak terima atau jadi ban serep. Kita melihat betul adanya masyarakat Tulungagung itu kayak apa. Sebab nuwun sewu, artinya saya menjadi kades itu karena kemarin juga sebuah kepedulian kepada masyarakat. Dan ini hari pun dengan harapan peduli saya itu lebih luas. Bahkan kemarin warga Pelosok Kandang itu ngosek sedelu teh kaya soal magang bupati kan seperti itu. Mbok aja dhisik loh, kita beri pengertian. Baik. Aku magang bupati atau magang kepala desa itu bukan sebuah ambisi, tapi sebuah peduli yang lebih luas. Kalau kita sebagai kepala desa, otomatis permasalahan-permasalahan yang ada di desa kami dengan kebijakan tanda tangan kami kan selesai. Alhamdulillah warga Pelosok Kandang juga banyak, termasuk Pak Harun, Pak Rudi, dan itu bisa dicek di Pelosok Kandang. Oh, ada warga Pelosok Kandang di sini, Pak Harun. Oh, bahkan makanya juga saya kritisi tadi. Sebagai komunitas begitu ada pejabat, ojo sediko dawo, yo wani yo kan seperti itu. baik. Jadi kalau nanti saya menjadi wakil bupati, otomatis karena bukan pemegang kebijakan, kita turun ke bawah, dresser mencari apa toh masalahnya Tulungagung, apa toh masalahnya masyarakat Tulungagung. Jadi kita komplek. Kalau kita menjadi pejabat, otomatis kita lebih luas. Kalau sekarang saya sedesa, berarti kalau nanti saya kan sekabupaten. Dengan harapan apa toh? Mengurip sing digoleki apa kan seperti itu. Kalau kita baik, kalau kita betul-betul mengusahakan keluh kesah daripada masyarakat, damai itu juga balik kepada diri kita dan keluarga kita. Artinya semua insya Allah pasti berkah barokah. Ya nek sing tekokno lho, aja kecak ngopi ae. Boleh nih langsung bertanya berarti. Iya, monggo. Bagus, bersedia. Silakan. Ada yang bertanya langsung? Atau panelis barangkali? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki. Matur suwun matur diri yang kula hormati Pak Agus Hendra, Pak Budi Setiadi. Sepertinya perdiskusian pada malam hari ini cukup menarik karena memang visi dan misi, kemudian pola pikir dan strategi yang akan dijalankan dalam melakukan proses pemerintahan ke depan sudah bisa kita terima sedikit gambarannya. Yang dapat saya amati dari kedua pemateri yang ada di hadapan kami adalah bagaimana giroh dan semangat perjuangannya untuk kemakmuran rakyat ini sangat tinggi. Bisa tepuk tangan untuk kedua pemateri.
Namun pun daripada itu ada satu hal yang kemudian menjadi tanda kutip ngapunten saderengipun Pak Agus Jenderal, bahwa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pola gerakan dan lain sebagainya, menurut kami itu cenderung agak reaksioner. Kenapa? Hanya mereaksi hal-hal yang kemudian sudah dilakukan para pemangku kebijakan sebelum kita menjabat. Itu yang menjadi catatan yang pertama. Catatan yang kedua terkait lingkungan hidup. Ini yang sebenarnya adalah titik kritis yang harus kita diskusikan bersama. Saya telah meneliti tentang lingkungan hidup sejak tahun 2009 pada saat saya mulai masuk di beberapa komunitas. Kemudian saya naik ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sempat di Greenpeace, sempat kemudian riset bersama dengan UNHCR dari PBB, bahwa satu hal yang menjadi titik kritis adalah pejabat yang ada di daerah-daerah itu cenderung melanggar yang namanya perda terkait dengan RT/RW-nya sendiri. Artinya yang disampaikan Pak Nur Hasim di awal terkait dengan satu adalah sampah, yang kedua adalah lahan pertanian berkelanjutan. Sebenarnya dalam perda RT/RW-nya itu sudah ada, tapi faktanya adalah yang kita dapatkan adalah semua dilanggar, Pak. Contoh nih, kalau kita ngomong Tulungagung, sebelahnya Gor ke barat, Lor Kidul, Etan Kulon dan lain sebagainya, itu adalah zonasi pertanian. Tapi faktanya gedung, gudang, tempat hiburan sampai hari ini masih bisa berdiri. Itu sebuah political will yang kemudian jenis ini para pejabat itu nyapol lagi. Itu aturan yang mereka buat sendiri kemudian dilanggar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat hari ini banyak sekali lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi tempat tinggal masyarakat ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, ini Pak Agus yang menjadi tanda kutip atau pertanyaan utama kami adalah bagaimana desain atau master plan yang kemudian jenengan tawarkan sebagai apa ini bahasa Arab ya atau apa ya Mas, sebagai pendamping jika ada bupati terpilih karena jenengan adalah wakil bupati, master plan tata kelola lingkungan seperti apa yang ingin Anda tawarkan? Itu yang ingin saya tanyakan pertama. Dan selanjutnya sebenarnya kalau mau data, saya tadi klesi ada Mbak Reni dari DLH. Sebenarnya kalau mau data sih tanya Mbak Reni juga lebih valid sebenarnya itu. Monggo Pak Agus bisa ditanggapi dulu. Dan jadi pertanyaannya yang Mas Maliki terkait dengan masalah tanah pertanian yang ini hari fungsiun. Ya. Jadi terkait dengan masalah tanah yang alih fungsi, itu kan jelas ada aturan. Jadi ada aturan antara Pemkab dengan BPN. LP2B, Pak Agus. Mungkin saya kurang begitu paham. Artinya cara singkat-singkatan yang jauh Pak terdiri. Artinya kemarin staf-staf saya yang mengurus terkait dengan pengeringan bahasane. Terus singkat-singkatannya kalau boten mencermati suwake urusane wis ben monggo kono kan ngoten. Istilahnya populer adalah pengeringan. Siap. Ya, izin pengeringan sawah. Pengeringan. Itu memang ada tahapan-tahapan. Maka dari itu, makanya ini hari Nun Sewu termasuk kades-kades sekabupaten. Dari pihak Pemkab itu kan tidak ada pencerahan. Jadi terkait permasalahan apapun, ini kades-kades kan ditok nih. Ini mungkin nenek konco kades yang hadir pada malam hari ini, Pak Sudikan, Mas Rudi. Audiens boleh langsung bertanya angkat tangan kalau ini. Sebab apa? Nuwun sewu. Kalau kita ngomong aturan sudah baku di situ, otomatis kita juga menjalankan tahapan-tahapan. Dan selama ini nuwun sewu terkait dengan alih fungsi itu juga kades-kades itu juga tidak pernah konsultasi atau ngurus. Jadi kalau nanti saya menjadi wakil minimal juga memberi masukan, memberi pencerahan. Jadi sehingga tidak menjadikan masalah di masyarakat. Dan selama ini kan dipermasalahkan karena tidak jelas dengan aturan-aturan itu. Karena digaya nggak apa-apa seperti itu. Padahal semua aturannya kan ada.
Sebenarnya nyuwun sewu terkait dengan aturan ini semua kan ada toh. Negara kita itu berdiri mengibarkan bendera kan kemarin dulu itu sudah ada aturan atau perundang-undangannya. Jadi saya yakin. Tapi yang selama ini yaitu tadi apa yang disampaikan Pak Nur Hasim, nek cara dadi bupati toh, ada seperti itu tidak ada butuhi kan wis luhur ning dhuwur medangkreng. Tapi permasalahan keluhan mangke rumiyin kan seperti itu. Maka dari itu kalau saya menjadi wakil daripada bupati dan saya dipercaya, itu mesti saya sampaikan. Dan nuwun sewu, dulu waktu saya RSM belum jadi lurah, saya dengan beraninya mau memberi penyuluhan terkait dengan masalah tanah. Karena apa, dulu desa kami itu bermasalah terkait dengan surat tanah. Saya bukan pejabat, saya bukan aparat, bukan pegawai pertanahan. Bila mana saya itu salah memberi pengertian dan dihukum sampai seperti itu. Jadi sekarang pun saya jadi kades, saya pun juga memberi penjelasan. Dan bila mana saya menjadi wakil bupati, jadi semua juga saya jelaskan sehingga bawahan kami tidak menjadikan sebuah masalah di masyarakat, biar betul-betul Tulungagung itu gemah ripah loh jinawi, semua merasakan kesejahteraan tanpa ada kesenjangan-senjangan masalah hukum. Jelas itu terkait dengan masalah alih fungsi, Mas Maliki, Nun Sewu. Terus kemudian Pak, yang kedua adalah persoalan persampahan. Bagaimana gagasan jenengan untuk mengelola sampah Tulungagung? Yang kita tahu bahwa hari ini TPA Segawi sudah tidak muat, itu yang pertama. Yang kedua adalah sampah-sampah di sekolah, kemudian di perumahan dan lain sebagainya, itu riset yang kami lakukan itu ngambilnya juga tidak setiap hari. Nah, bagaimana konsep jenengan terkait dengan persampahan? Ini hari yang jelas jauh untuk desa kami, karena kita juga mau melangkah yang lebih artinya modern atau lebih baik untuk pengelolaan sampah. Kita ini hari cuma manut dengan dinas. Tapi yang jelas bila mana nanti saya menjadi wakil bupati, saya yakin, seyakin-yakinnya bila mana kita mau tergerak untuk yang lebih baik, mesti ada jalan keluarnya. Terima kasih. Sebab apa, teknologi sekarang juga banyak. Artinya bukan, yaitu tadi saya sampaikan, ini hari Nun Sewu, nek golek titik aman, moso bodoh, itulah yang menjadi masalah Tulungagung. Terima kasih Pak Agus. Pak, dari ini saya geser ke Pak Budi boleh nggak? Oke, langsung saja kita diskusi santai saja. Nun Sewu, Bapak Budi Setiahaidi. Ya, profil yang jenengan sampaikan di awal bahwa jenengan adalah salah satu pengusaha tambang. Pertanyaan saya yang pertama adalah Tulungagung mungkin nggak dilakukan pertambangan? Dan metodenya seperti apa? Karena memang kalau kemudian kita tahu, saya sempat riset dulu dengan teman Belgia di tahun 2013 bahwa Tulungagung mempunyai 38 titik mineral yang saya temukan bersama teman kami, baik minyak bumi, gas alam, emas dan lain sebagainya. Apakah layak Tulungagung dilakukan proses pertambangan dan metodenya seperti apa? Terima kasih. Itu yang pertama. Terima kasih. Dalam konteks tambang ini kita harus melihat dari geografis Tulungagung. Kalau kajian-kajian tambang atau ada hasil kajian tambang dari satelit, mungkin dari SDM maupun dari instansi yang terkait, yang tentu itu dari SDM atau geologi, ya kalau masyarakatnya ingin mendapatkan nilai tambah dari tambang, ya kenapa tidak. Tetapi Tulungagung ini kan seperti apa yang saya sampaikan, ingan daya berbudi, industri,
perdagangan, pangan, dan budaya. Tentunya kita menghindari penambangan seperti yang dilakukan di Kalimantan. Karena memang tambang itu juga ada risiko, seperti saya, lokasi tambang saya itu di wilayah Pertamina. Itu ada MOU dengan Pertamina, 50 up itu boleh diambil batu baranya, 50 ke bawah sudah nggak boleh. Nah, di Tulungagung saya belum pernah, hanya wacana dulu di Bolu katanya ada, kalau pasir di mana Lodo, tapi itu kan selama ini kan antara hasil geologi yang sebenarnya dengan wacana kan lebih banyak wacananya. Cemenung itu bagaimana Pak Budi? Cemenung itu saya dulu orang yang menyikapin Cemenung, ya ngapunten, saya bukan ingin dianggap orang yang saya ini kan binaan kami. Saya dulu itu kan pertama kali di Tulungagung ada 2 LSM ya, Sapulidi dengan siapa itu, Jayang Kusumo, itu kan termasuk adik-adik kita itu, Mas Jalu itu dulu kan. Jadi kami ikut andil untuk demo. Karena kenapa untuk demo pada saat itu ya dikaji dari budaya sejarahnya Cemenung itu seperti itu, akhirnya pada saat itu kita tentang habis-habisan. Tapi kalau ada kajian-kajian yang kira-kira lebih bermanfaat untuk masyarakat, ya itu kan bisa dimusyawarahkan, mufakatkan untuk adat istiadat setempat. Tambang itu memang selalu berhubungan dengan sosial masyarakat, karena seperti sekarang di Kalimantan Timur itu sudah ada zona 1, zona 2, zona 3. Saya kebetulan di zona 3. Itu bisa diperpanjang, bisa enggak, karena zona 1 itu ring 1 EKN itu sudah totalitas enggak dibolehkan. Ring 2 mulai tidak boleh, ring 3 masih boleh, tapi menghabiskan jangka waktu izinnya. Nah, di Tulungagung itu problemnya sekarang kan ada satu masalah besar di Tulungagung ini, kan tidak punya bank data, Pak. Makanya kami punya konsep Go Desa. Aplikasi Go Desa itu ada 13. Jadi mulai dari pelayanan, mulai dari bank data dan sebagainya. Problem di Tulungagung ini kan, ngapunten Pak Kades, itu problemnya kan, mohon maaf, ke depan itu memang bupati harus berani inventarisasi aset, Pak. Nah, kalau kembali ke Pak Agus tadi ngeluh, bupati sama wakil bupati itu bemper, tidak. Kalau kami diberi kepercayaan oleh masyarakat melalui partai politik sebagai petugas partai katanya, tapi petugas partai itu rakyat loh ya. Ya, kami akan memperlakukan bupati itu sebagai pengawasan kebijakan bupati dan pelaksana untuk menjalankan pembangunan infrastruktur, berkolaborasi dengan sekda sebagai kepala staf, karena birokrasi itu yang punya bukan bupati. Birokrasi itu yang punya kepala staf itu sekda. Nah, sekda itu sebagai bab berjakat diberi wewenang ketika kita memilih seorang kepala dinas, tidak hanya karena NKK-nya, tetapi harus dipakai building karakter pada diri. Kan sebagai orang yang kritis kan kita harus tahu bakatnya apa sih sebenarnya. Ketika kita mau angkat penjenengan jadi kepala dinas, ya jangan karena kedekatan, tapi lewat bakat saya omon-omon saja. Nah, lewat UIN kan omon-omon juga ada manfaat. Lewat perguruan tinggi MOU, coba pada diri ini karakternya apa, dieksplor. Ketika nanti sekda menjadi ketua berjagat memilih, nah itu disadirkan, itu memilihnya nggak salah karena bakat. Baik. Problemnya yang berat ini kan kembali ke pertanyaannya Mas Malik tadi. Jadi fokus ke sana. Jadi untuk Tulungagung ini, untuk kemungkinan dilakukan pertambangan yang paling mungkin apa? Terus kalau tidak mungkin, ya tidak mungkin aja. Alasannya kalau apa? Saya melihat dari geografis yang ada tuh, untuk penambangan tadi yang dikatakan gas, katakan emas, katakan apa, batu bara, rasanya kok jauh panggang dari api. Karena apa? Kandungan itu ada, tetapi ada, tidak signifikan. tapi belum tentu signifikan, satu. Yang kedua, tadi dari teman-teman mengkritisi pertanian sudah berkurang. Karena kalau sudah ditambang itu risikonya tinggi, Pak. Baik. Wilayah kita ini kan terbatas, Pak. Katakan di daerah Bolu ya, Besuki ditambang. Itu dampaknya itu ya kemana-mana, Pak. Baik. Nah, Ya Pak Budi, kira-kira Mas Malik ini udah terjawab ya? Sebelum pertanyaan berikutnya, ini ada yang mau lewat ini. Mohon maaf. Ya, silakan. Ini ada jeda. Kami persilakan yang mau lewat.
Ini akan disuguh dengan lagu Ambiar. Oh, ini karena tidak tercatat di dalam ini tadi, jadi saya tidak tahu siapa yang menyanyi, lagunya apa. Jadi setelah itu nanti pertanyaan-pertanyaan dari floor, dari audience maupun dari panelis dilanjutkan. Kami persilahkan. Sudah siap kan? Tepuk tangan untuk Ambiar. Mana Pak? Monggo ke depan. Lu yang nyanyi siapa? Oh, -1. Oh, terus yang menyanyi? Oh, musik kaset. Jadi kita hanya mendengarkan. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Oh, jeda dulu. Baik. Ini kita nurut dengan tuan rumah, saudara-saudara ya. Kita kalau disuruh pulang sekarang ya pulang, suruh berhenti ya berhenti, gitu ya. Oke, baik. Saya jadinya bingung ini. Jadi MC disuruh berhenti, mau ada yang nyanyi, Mbak, katanya. Rupanya -1 bukan. Oke. Saya kira -1 terus ada penyanyinya, gitu, karaoke kayak apa. Ini. Nah, silakan, Mas Musik, biar kita nggak tegang terus. Ambiar, ini mau ada yang joget kayaknya ya? Siapa? Ada yang mau joget? Oh, Pak Suryo. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak narasumber dan teman-teman dari aktivis lingkungan, dan terima kasih waktu yang diberikan Pak Moderator dan Pak Nur Hasim yang telah mengadakan kegiatan talkshow malam ini dengan tema Tulungagung merindukan pemimpin kepemimpinan. Baik, jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Harun. Saya Ketua Aksi Berantas Cabang Tulungagung atau Aliansi Komunitas Studi Berantas. Jadi komunitas ini ada dari hulu sampai hilir Sungai Berantas. Nah, kemudian saya juga sebagai koordinator ALWI atau Aliansi Lereng Wilis Indonesia, bisa mengupload kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi untuk kekhawatiran pertama saya mungkin sudah terjawabkan Pak Budi dan Pak Agus. Nah, tentang pemimpin yang notabene berlatar belakang penambang. Nah, kemudian untuk solusi tambang galian C di Tulungagung itu juga sudah disampaikan oleh Pak Budi, akan dikembalikan menjadi tambang tradisional sesuai harapan kami seperti itu. Nah, kemudian saya sering juga menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya tentang pencemaran. Nah, yang pada tahun 2019 PPLH Mangkubumi berkirim surat ke Mabes Polri yang tertuju kepada Kapolri waktu itu, ya, Kang Maliki. Nah, kebetulan saya belen dengan Kang Maliki waktu pengiriman surat itu. Ternyata alhamdulillah dari Kapolri mengutus Kapolda Jatim dan mengirim 3 personel untuk investigasi atau sidak di Kali Berantas. Namun demikian, setelah kembali lagi ke kantor PPLH, yang bersangkutan bilang menunggu perintah dari pimpinan. Alhamdulillahnya sampai sekarang tidak ada lagi tindakan gitu. Jadi kalau Pak Budi tadi bilang Mabes Polri yang punya kewenangan, ternyata di tahun 2019
Polri-nya pun tidak bisa menyelesaikan. Nah kemudian saya lanjut dengan penelitian-penelitian, termasuk pencemaran dari ternak dan sampah. Jadi ternak yang di mulut termasuk ternak babi, kemudian timbulan-timbulan sampah seperti di penyeberangan Ngunut ataupun Bolosari atau Resotangan itu sebagai bentuk kepedulian kami. Jadi ini sering saya sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian belum ada tindakan. Dan ketika saya 3 tahun melakukan penelitian uji kualitas air di Damajang dan timbulan sampah yang ada di Bantaran Kali, selalu saya sampaikan itu Pak. Itu setiap 2 minggu sekali. Jadi ukuran fosfatnya seberapa, pencemarannya berapa, sedang, ringan atau mungkin berat. Nah kemudian saya juga sampaikan waktu saya mengadakan pameran di Pulau Sekandang waktu itu. Memang inisiatornya saya Pak Budi. Jadi saya menginginkan desa saya sendiri untuk maju, masyarakat untuk peduli lingkungan dan peduli sampah yang ditimbulkan. Artinya seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Agus tadi betul. Kalau ada pejabat jangan nunduk-nunduk. Itu betul karena saya berterima kasih kepada Pak Ketua DPR yang waktu itu berkenan hadir. Alhamdulillah yang kami harapkan hadir itu alhamdulillah, karena kami komitmen waktu sampai sekarang masih melakukan pengurangan pencemaran sungai dari hulunya di Surabaya, di Senggangi. Jadi masuk pertanyaannya, jadi begini Pak, belum. Jadi paparannya saya lanjutkan ke tahun 2023 ketika kami juga sudah jadi perhatian Pak Harun. Yang kedua adalah penebangan bakau. Baik, kita tampung dulu Pak, biar Flor juga menanya, nanti sekaligus dijawab beberapa orang. Kemudian penanya berikutnya saya persilakan, barangkali Saudara Yoyo, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, mic ada di sana dekat Pak Yoyo, nyampe enggak kabelnya? Ini lain kali kalau menyelenggarakan banyak-banyak mic-nya ya Pak Nur. Silakan Pak Yoyo. Tepuk tangan untuk Saudara Mbah Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali tentang topik malam ini, meskipun saya merasa tendensius, tapi oke lah, karena saya bukan orang politik, jadi saya nggak ngurus apakah ini ada urusannya dengan politik atau tidak, atau tendensius atau tidak. Tapi menurut saya belum lengkap rasanya kalau kita ngomong masalah lingkungan itu tidak ngomong masalah AMDAL. Sebenarnya saya berharap tadi LH datang. Saya juga hanya ingin tahu kira-kira dari orang-orang LH itu yang mempunyai kompetensi AMDAL itu orang berapa sih? Kemudian juga saya berpikir bahwa rekan-rekan yang ada di lapangan, terutama dari rekan-rekan penggiat lingkungan hidup, mohon mungkin kiranya kalau ada pemerintahan atau wewenang yang baru, ini bisa mendorong mereka juga untuk mempunyai kompetensi pada AMDAL tersebut, sehingga kira-kira supaya Mas Maliki ada yang menemani, banyak yang menemani, itu kan Tapi pertanyaan saya bukan itu Pak. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan itu hanya satu. Kalau kita ngomong masalah pasir berantas dari hulu sampai ke hilir yang melewati banyak kabupaten, itu memang benar apa yang disampaikan Pak Harun bahwa memang tidak ada izin galian.
Tapi Anda harus tahu, memang di situ bukan tempatnya izin galian C. Yang ada hanyalah normalisasi sungai. Normalisasi sungai. Karena untuk galian C itu berat sekali, nanti pasti juga akhirnya akan mengarah pada perbuatan seperti penambangan ilegal. Makanya tidak ada yang turun. Karena saya juga tidak berpikir bahwa bupati di seluruh, ketika pertambangan ilegal ini menghasilkan pasir yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat, apakah berarti pembangunan tersebut juga ilegal karena menggunakan pasir yang ilegal? Terus kemudian untuk memperkecil ongkos, karena untuk pasir yang ilegal di Tulungagung dan sekitarnya, di sekitar aliran Brantas, itu memang sangat mahal, Pak. Kalau didatangkan pasir yang benar-benar ilegal, pasir yang benar-benar legal, itu bagaimana solusinya? Ini harus dipikirkan. Apakah kita mau berhenti pembangunan karena pasir kita ilegal? Terus kemudian kira-kira penambahan kos untuk pembangunan tersebut, itu juga harus dipikirkan. Nah, permasalahannya makanya kalau memang saya sangat setuju dengan rekan-rekan penggiat lingkungan, tapi juga banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Makanya saya mendorong rekan-rekan ataupun pihak pemerintah daerah itu analisanya melalui analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, karena di situ jelas bukan hanya tentang analisa mengenai tentang kehunian, tapi juga sosial ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita dorong. Jadi pertanyaan saya tadi, penyeimbangan antara kebutuhan pemerintah daerah untuk pembangunan dengan pasir legal dan kemudian kebutuhan pemerintah masyarakat dengan pasir legal. Karena berarti kalau itu memang ilegal semua, IND-nya pun ilegal, Pak. Karena dibangun dari hasil ilegal. Ini udah usul fikih. Usul fikih. Jadi suatu perbuatan yang dimulai dengan yang ilegal, maka hasilnya juga ilegal. Gitu makanya bagaimana cara menyeimbangkan? Anda mungkin kalau ke depan menjadi pimpinan di Tulungagung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon kiranya dijawab. Dan nanti setelah dijawab nanti ada yang mau lewat lagi, jadi jangan kemana-mana. Silakan Bapak. Terima kasih. Pak Arun, terima kasih. Mudah-mudahan jenengan sehat terus, walaupun nggak dapat tunjangan pemerintah, masih aktif mengkritisi untuk kota yang kita cintai ini. Jadi ke depan memang siapapun yang akan dipercaya menjadi pemimpin memang harus dievaluasi perizinan di seluruh sepanjang Brantas wilayah Tulungagung itu memang harus evaluasi, karena biasanya untuk mengeluarkan sebuah izin pabrik atau ternak babi dan sebagainya itu biasanya kan ada aturan yang harus dilakukan. Ada kotoran itu masuk ke bak, nanti ada cara-cara itu yang lebih tahu nanti lingkungan hidup sebelum mengeluarkan izin di wilayah sungai itu kan UKL, UPL, kalau tadi Pak Yo bilang AMDALnya gimana itu kan sudah disikapin. Tinggal nanti dievaluasi kalau yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan ya harus diberlakukan, harus tegas. Pemerintah harus tegas karena Satpol PP ini tugasnya untuk menjalankan, melaksanakan pengawasannya aturan perda. Tentu seluruh pabrik, baik itu pabrik apa yang di sepanjang Sungai Brantas ini, tentang limbah yang keluar ke sungai harus steril, sudah harus menjadi bagian. Bahkan kalau perlu ya, kalau di Kalimantan itu batu bara itu juga limbahnya luar biasa. Nah itu kita harus ada bak, nanti di sana disanitasi, keluar ke sungai itu airnya diminum sampai bisa sesuai ya waktu itu. Jadi
tinggal itu nanti ke depan seperti itu. Bukan kita akan mencari kesalahan orang usaha, tetapi kita tertibkan untuk kebaikan. Nah, terus untuk sampah-sampah yang tadi, tentu harapan kita, tadi saya sedikit diskusi Pak Kades, kalau di Balikpapan itu kan Bapak bisa datang ke sana melihat bagaimana setiap rumah itu ada bak pada diri. Itu bak di setiap rumah itu 2-3 untuk plastik, untuk apa yang organik, dan itu ketika setiap desa, kelurahan kalau di sana itu ada petugas dari desa itu, karena di Balikpapan itu RT itu dana operasionalnya 2,5 juta Pak. 3 bulan, setiap 3 bulan sekali diterima. Jadi setiap kelurahan itu setiap RT itu punya petugas yang ngambilin sampah. Kalau yang bisa mobil sampah yang kecil masuk, kalau nggak bisa. Sudah terbagi-bagi antara sampah organik, yang basah dan yang kering. Jadi plastik kayak aqua bekas-bekas itu nggak boleh lagi di Balikpapan Dan di sana itu ada yang lucu-lucu. Jadi ada dulu tempat sampah dibuang seenaknya subuh gitu, itu ditulisin yang membuang sampah di sini gulungan anjing gitu. Ternyata malu juga orang gitu. Jadi mau buang gitu, baca gitu, wah berarti aku anjing. Akhirnya ya bersih. Intinya semua itu tergantung bagaimana pemimpin ke depan itu, siapapun lah, tidak harus saya. Kalau takdirnya saya, ya alhamdulillah kita bersinergi yang baik. Katakan tidak pun, memang visioner ke depan itu luar biasa, harus diperlukan. Karena untuk menuju ke 45 emas ini tidak segampang kalau hanya menghabiskan APBD dan hanya untuk NKK, ya siapapun mampu ya. Teman-teman mampu lah jadi pemimpin. Tapi bagaimana tadi yang seperti Pak Agus katanya bemper, enggak. Kami siapapun nanti, katakan kami dipercaya mendapat rekom partai dan masyarakat mempercayai kami yang keempat kali ini, 2003, 2008, 2013, 2024 ini jejak Pak Prabowo mungkin wayai kami diberi mandat oleh rakyat atas ridho Allah. Amin. Wakil Bupati, ya, Wakil Bupati tidak hanya bemper, Wakil Bupati nanti sebagai pelaksana pengawas. Jadi Bupati tugasnya ke depan mencari uang, bawa investor ke Tulungagung, di Jakarta, ya sounding ke Bappenas, sounding ke Menteri Keuangan, ke Dirjen, ke Daud, yang jaringan Komisi 3, komisi yang membidangin anggaran. Ini kan harus kepiawaian pemimpin ke depan harus seperti itu, ngamen. Visioner ngamen untuk kebaikan rakyatnya. Ini termasuk untuk pengelolaan sampah. Jadi kan sudah ada di sini tadi yang sampaikan Mas Maliki, di mana itu di Pagerwojo. Ya, kenapa tidak mulai diadakan gerakan seperti itu? Ke depan saya pikir tergantung bagaimana masyarakat Tulungagung itu luar biasa Pak. Saya mohon maaf ya. Saya walaupun karena saya pulang balik hampir sebulan sekali, 2 kali Tulungagung, Balikpapan, Jakarta itu biasa. Sejak dulu itu bukan merantau terus hilang, KTP saya masih sini Pak. Cuman karya di sana. Jadi patriot Tulungagung. Iya, artinya begini Pak. Jadi bagaimana caranya rakyat Tulungagung ini bisa bergairah? Saya katakan jadi pemimpin siapapun itu luar biasa Pak. Uang pajak, jalan di mana-mana rusak, apapun kayak gini, tidak ada Pak. Kayak di Lampung, kayak di Kalimantan ditanamin pisang terus tidak ada. Tulungagung itu luar biasa. Jadi nanti Tulungagung Explorer yang biasa nambal jalan nggak punya kerjaan lagi Pak. Ya itu. Jadi seperti pernah ada tantangan gini di ABSI. Nanti ADD naik, bagaimana naik kan kalau PAD-nya nggak naik? Kan gitu. Jadi konsepnya ke depan itu kebocoran itu boleh ditoleransi 10% karena kita bukan molaikan. 10% bertoleransi lah. Margin error kan survei juga ada margin error kan. Baik. Tapi kalau kebocoran APBD itu sudah sampai 30-40 Pak. Ini bukan kebocoran Pak namanya. Baik. Terus menjawab pertanyaan yang kedua yang dari Bakau tadi. Pak Yoyo. Bakau. Nah, Bakau belum terjawab. Nah, kayak Bakau tadi. Bakau itu kan gini Pak. Itu seluruh Indonesia kan sudah ada gerakan supaya tidak abrasi kalau di laut, kalau di mana-mana. Di sini kan nggak ada rawa sudah. Hanya bakunya di laut kan Pak. Ya tentu harapan kita ketika masyarakat mau usaha tidak dilarang, tetapi pemerintah seperti Pak Gus sampaikan tadi ada edukasi. Kalau sampah selama ini nggak ada Pak ya, ke desa-desa ada. Kan itu gerakan itu harus Dinas Lingkungan Hidup kan harus tim. Yang ngapunten, saya punya pembangunan di piramida depan PMK Pak. Itu depannya kantor bupati aja Pak. Ini kalau lewat, untung anak buah saya itu OB-nya itu sering nih. Kalau ini kan kotor-kotor. Saya pikir
Saya pikir itu Pak Harun, jadi ke depan dievaluasi, yakin izinnya itu dikeluarkan pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin pengawasan kurang tegas ya, ke depannya harus siapapun jadi bupati harus tegas. Nah kalau jawaban berantas masalah Pak Yok tadi, kita ini sebenarnya pemimpin daerah tidak punya wewenang yang beda kalau galian C di Cemenung itu pemerintah daerah bisa ambil alih action, ketegasan. Berantas ini kan ada pengelolanya gitu, WWS lah kalau salah. Nah kalau tadi Pak Yok tadi bilang normalisasi, ya saya pikir tadi di depan kan sudah saya sampaikan, kenapa itu tidak dibicarakan pemangku kebijakan yang namanya pengelola berantas itu diajak bicara oleh pemerintah daerah mungkin lewat lingkungan hidup untuk normalisasi berantas supaya tidak ada kegiatan ilegal, pasirnya bisa digunakan untuk masyarakat, barangkali keluar SPK kan gitu Pak, keluar SPK kalau tender susah, negara nggak ada duit untuk normalisasi supaya lebar kembali, ya mungkin bagaimana caranya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan jalan. Ya, jadi pemimpin yang harus inovatif. Inovatif, jadi mungkin berantas bisa mengeluarkan kerjasama dengan salah satu perusahaan. Kalau di mana-mana kalau normalisasi kan mahal, negara nggak punya duit untuk bayar normalisasinya berantas. Ya sudah diserahkan ke daerah, kita bicara baik-baik satu meja. Gimana kalau untuk normalisasi itu pasirnya diambil, terus digunakan untuk masyarakat dengan cara SPK. Kan berantas bisa mengeluarkan SPK ya kepada PT apa, kepada CV apa. Jadi legalnya di situ. Jadi ada solusi. Solusi. Baik. Nah, kalau pertanyaan yang selebihnya tadi tentang hukum yang telah terjadi bahwa sekarang ini pasir ilegal, kemudian untuk membangun maka bangunannya juga tentunya ilegal. Bagaimana secara sisi hukum di dalam memfatwakan peristiwa ini? Jadi begini Pak. Ini pertanyaan Pak Yoyo. Ya. Jadi gini Pak Yoyo. Kalau bicara pasir untuk ilegal, membangun ilegal, saya kembalikan kepada jenengan. Di Jawa Timur itu apa sih pembangunan yang nggak dikasih pasir ilegal? Jenengan kalau datang mau malam gini jam 1, itu contoh gedenya dari Lumajang ke Surabaya itu ada tulisan Limpopo, ada tulisan apa macam-macam. Itu gede-gede isinya Pak. Ilegal juga Pak. Nah, satu. Yang kedua, Bapak mungkin kasus Klaten, jalan tol itu Pak. Kalau yang legal nggak mampu, jalan tol itu kalau legal Pak, ngapunten. Kalau legal itu nggak selesai Pak. Orang yang legal punya izin galian C untuk nyuplai ke tol itu nggak akan selesai tol. Jadi untuk mensinkronkan bagaimana solusinya Pak agar semuanya legal dan kemudian pembangunan juga terpenuhi kebutuhan. Ya untuk melegalkan supaya terpenuhi pemerintah daerah karena kebetulan C galian C itu. Karena galian C itu izinnya dari provinsi, ya bupati merekomendasi kepada perusahaan itu jangan dipersulit. Jadi makin banyak orang mempunyai izin galian C, mereka akan berkarya. Problemnya sekarang ini kan izinnya terbatas, lahannya terbatas, dan izin juga mahal. Baik. Nah, jadi tentu bupati akan memberikan peluang kayak teman-teman yang punya aktivis mungkin ada usaha galian C, ya bikin CP jangan di penyederhanaan syarat dan rukun perizinan. Jadi akhirnya nanti menjadi bagian yang disangsikan Pak Yok tadi, tidak dari ilegal untuk bangun rumah, akhirnya rumahnya jadi ilegal, kan gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ke depan untuk perizinan ini yang selama ini sangat sulit, itu bagaimana untuk memberikan peluang. Kalau ditambang batu bara kan sekarang pemerintah ada 5 hektar aja rakyat boleh ajukan penambangan Pokmas namanya. Kelompok masyarakat. Jadi ada RT dibor, ada batu baranya karena ketentuannya harus 100 hektar, itu 10 hektar aja dikeluarkan izin. Baik. Nambang legal, bayar pajak, ada retribusi. Baik. Nah, jadi ada solusi yang kira-kira, makanya tadi harus inovatif. Pemimpin siapapun nanti jadi pemimpin. Kira-kira pertanyaan dari dua penanya sudah terjawab ini Pak. Ya. Barangkali ada tambahan dari Pak Agus Jenderal sebelum ada yang mau lewat lagi Pak. Ini ada penyanyi kondang ini baru datang tadi disebut di Airport Doho tadi baru datang. Berarti maju ke depan sini nanti. Iya, penyanyinya maju. Alhamdulillah. Jadi silakan ada tambahan. Jadi terkait dengan pertanyaan dari
Mas Harun yang sudah dijawab oleh Pak Budi dan Mbah Yoyo yang kita tinggal melengkapi. Jadi kita mengapresiasi pertanyaan daripada Pak Harun. Artinya pertanyaannya Pak Harun itu kan bukan sekedar bertanya, artinya betul-betul dia menindaklanjuti atau sudah menjalankan, bukan menindaklanjuti. Maka dari itu kalau kita sebagai pejabat yang jelas juga bukan sekedar mengapresiasi, ya kita jemput itu relawan untuk kemasyarakatan, ya harus kita bedakan, artinya betul-betul kita perhatikan. Jadi betul-betul ada tindakan, tidak sekedar omong-omong. Tidak sekedar omong-omong. Kalau pertanyaan Mbak Yoyo terkait dengan AMDAL juga saya sampaikan di awal. Kalau negara kita itu betul-betul menjalankan aturan, betul-betul ditertibkan dan ditegaskan aturan, undang-undang menjadi pahlawan, menjadi panglima maksud saya. Betul, iya. Komitmen dengan aturan. Itu pasti beda. Jadi ini hari nuwun sewu terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan yang ada ini hari ya. Mungkin memang bukan kewenangan daripada bupati atau wakil bupati. Tapi di sini pemangku wilayah mestinya juga harus tegas dan harus bijak dan harus berani. Artinya apa? Yang selama ini memang bukan kewenangan daripada bupati atau wakil bupati. Tapi di sini pemangku wilayah itu sangat boleh. Bila mana di situ juga tidak untuk masyarakat Tulungagung kan seperti itu. Tapi nyatanya apa sekarang? Nuwun sewu, kita merembet ke permasalahan-permasalahan. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Budi terkait masalah berantas, memang bukan kewenangan daripada bupati. Tapi kalau memang wilayahnya terongrong, kan seperti itu, menjadikan permasalahan publik, ya bupati aja mek meneng. Tepuk tangan untuk Pak Agus Jenderal. Dan wakilnya harus memberi penyampaian. Bahkan ini hari menjadikan masalah, katakanlah juga menjadi masalah publik. Memang bukan kewenangan daripada Bapak Bupati. Dan PJ pun kemarin kita hadir, kita datang bisa itu karena siapa? Kita sebagai warga warga Tulungagung, nuwun sewu. Nyatu saking cintanya Rutiso, Bosok Kandang. Kami soleh. Saking semangatnya Pak Zardiri. Baru selama ini nuwun sewu. Pejabat itu saya WA, protokolnya saya WA, ya damen ngono. Mau ketemu susah, bahkan saya lewat Kajati. Yang WA itu orang Kajati. Malahan baru bisa dipertemukan. Dan ternyata apa penyikapannya masalah? Padahal pejabat Tulungagung. Harus ada mediator dari Kajati Tulungagung. Nyatanya seperti itu, saya bisa ketemu. Pejabat apa pertanyaan? PJ Bupati. Pejabat Kajati Tulungagung. Ada padinya itu. Damen. Pejabat damen. Ya. Pohon padi. Loh saya pejabat terus nek wargane mengeluh terus gak nandangi pakai damen loh. Baik, Pak Agus kira-kira sudah terjawab. Karena ini nanti jam 23.00 selesai bagi waktu, sehingga masih ada menyampaikan terkait dengan AMDAL juga. Baik, silakan. Terkait dengan masalah bupati, artinya di situ bukan kewenangan, mestinya kan juga apa itu demi masyarakatnya. Itu kan harus memanggil toh, koordinasi toh. Loh masalah ini loh, kok tidak selesai ada apa kan seperti itu. Terkait dengan masalah BPN juga seperti itu. Ya memang bukan kewenangan daripada PJ Bupati atau Bupati. Tapi kalau menjadikan masalah masyarakat di Tulungagung, apakah tidak boleh memanggil? Apakah tidak boleh untuk jajak koordinasi penyelesaian sebuah masalah? Kan seperti itu. Baik. Iki, jadi ini hari aku cara tengahnya oleh umbaran ngono. Pongi ya teko.
Jadi masalah ngeten nanti jangan demen tapi dundang genduren kalau mau demen belas. Baik, nanti lain kali ada acara lagi. Siap, nggih. Baik. Masih ada lagi yang disampaikan? Mungkin seperti itu, mungkin terkait dengan konco-konco kita mengkritisi. Sebelum saya dikritisi, tanya tak mengkritisi. Artinya untuk ke depan apa yang saya sampaikan kepada Pak Nur yang kemarin datang, setelah ini dan siapa yang hadir, bila ada masalah jangan cuma omon-omon, kita betul-betul omon-omon diteruskan dengan tindak lanjut. Iya, tindakan. Matur suwun. Ya intinya ojo omong tok tapi yo kudu